Halo, saya Arya Wijaya Syarif Putra dari Wijaya Official. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya negara yang isinya ribuan pulau yang dipisahin lautan kok bisa jadi satu negara yang utuh? Nah, ini dia ceritanya. Cerita gimana Indonesia yang secara geografis itu unik banget akhirnya bisa menggambar petanya sendiri di hadapan dunia. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan ini nih, inti dari semua pembahasan kita. Ini bukan cuma soal garis di peta loh, tapi ini soal gimana sebuah bangsa berani mendefinisikan ulang apa itu daratan dan lautan, demi menyatukan jati dirinya. Oke, jadi ini dia agenda kita. Kita akan bahas mulai dari teka-teki geografisnya, terus konsep Nusantara zaman dulu, lalu masuk ke warisan peta kolonial yang jadi masalah, sampai lahirnya ide satu bangsa. Dan puncaknya, deklarasi super berani yang mengubah segalanya, sampai akhirnya kita menang lewat diplomasi. Oke, kita mulai dari babak pertama. Biar kebayang, kita harus paham dulu sebesar apa sih tantangannya. Jujur, menyatukan Indonesia itu kayak memecahkan teka-teki geografi raksasa. Lihat angka ini, lebih dari 17.000 pulau. Gila kan? Angka ini aja udah cukup buat nunjukin betapa rumitnya menyatukan wilayah yang terpisah-pisah kayak gini. Dari Sabang sampai Merauke, ini tuh benar-benar mozaik daratan di tengah lautan luas. Dan tahu nggak? Secara geologis, menurut Van Bemerland, kepulauan kita ini lahir dari proses yang super dramatis. Tumbukan 3 lempeng tektonik raksasa. Inilah yang bikin ada banyak gunung berapi dan tanah yang subur. Jadi, dari awal kelahirannya aja, tanah air kita ini emang udah penuh dinamika. Terus, gimana dong nenek moyang kita melihat geografi yang rumit ini? Jauh sebelum ada peta modern, mereka punya konsep yang keren banget namanya Nusantara. Dan di konsep ini, laut justru dianggap sebagai pemersatu. Jadi, kata Nusantara itu pertama kali muncul di Kitab Negara Kertagama zaman Majapahit. Dulu artinya ya pulau-pulau di luar Jawa. Tapi, berabad-abad kemudian, tokoh pergerakan nasional kayak Louis Dekker menghidupkan lagi kata ini dengan makna baru sebagai identitas bangsa yang merdeka dan bersatu. Nah, ini dia cara pandang yang luar biasa. Buat kerajaan maritim kayak Sriwijaya dan Majapahit, laut itu bukan tembok penghalang. Kata sejarawan George Coedes, laut itu ibarat jalan raya, jembatan yang menghubungkan perdagangan, budaya, dan kekuasaan antar pulau. Keren banget kan? Tapi sayangnya, cara pandang ini berubah total. Kedatangan bangsa Eropa membawa hukum mereka sendiri yang mengubah laut dari jembatan jadi dinding pemisah. Nah, disinilah masalah utamanya dimulai. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas banget. Konsep Nusantara melihat laut sebagai jembatan, sebaliknya hukum kolonial Belanda justru bikin laut jadi pemisah. Ini adalah titik balik yang mengubah segalanya. Dan ini dia nih senjata hukumnya, Peraturan tahun 1939. Aturan ini bilang, kedaulatan tiap pulau itu cuma sejauh 3 mil dari pantai. Artinya apa? Laut di antara Jawa dan Kalimantan, atau Sulawesi dan Maluku, itu dianggap perairan internasional. Siapa aja boleh lewat. Indonesia jadi terpecah belah secara hukum. Tapi justru di tengah tekanan kolonial itulah, sebuah ide baru yang luar biasa mulai tumbuh. Ide tentang sebuah komunitas, sebuah bangsa yang kita kenal sebagai Indonesia. Mulai dari Budi Utomo, terus Sumpah Pemuda yang mengikrarkan satu bahasa dan satu tanah air, sampai puncaknya di proklamasi kemerdekaan. Ini adalah momen-momen penting di mana orang-orang di seluruh kepulauan ini mulai merasa sebagai satu keluarga besar. Tapi, ada ironi besar di sini. Setelah proklamasi, kita memang merdeka secara politik, tapi kita terkurung di dalam peta buatan kolonial. Negara kita mewarisi masalah besar, kedaulatan yang terpisah-pisah, dipisahkan oleh lautan yang secara hukum bukan milik kita. Nah, dalam situasi genting kayak gini, di mana kedaulatan kita terancam, pemerintah Indonesia mengambil satu langkah yang super berani. Sebuah langkah yang akan menggambar ulang peta negara kita untuk selamanya. Coba deh bayangin posisinya. Kita negara kepulauan terbesar di dunia, tapi kapal perang asing bisa seenaknya lewat di antara pulau-pulau utama kita. Ini situasi yang nggak bisa dibiarin kan? Jadi solusinya harus radikal. Dan inilah jawabannya. Tanggal 13 Desember 1957, lewat deklarasi Juanda, Indonesia dengan berani menyatakan kedaulatannya atas semua laut di antara pulau-pulaunya. Ini adalah sebuah gebrakan. Dan ini dia kata-kata yang mengubah sejarah dari Perdana Menteri Juanda Kartawijaya.
Intinya, deklarasi ini bilang semua laut di antara pulau-pulau kami adalah milik kami, bagian dari wilayah NKRI. Laut yang tadinya pemisah, sekarang resmi jadi pemersatu. Tentu saja, mendeklarasikan sesuatu itu gampang, tapi bikin seluruh dunia setuju, nah itu ceritanya lain lagi. Disinilah babak perjuangan berikutnya dimulai. Sebuah maraton diplomasi yang panjang dan melelahkan. Jadi begini prosesnya. Mulai dari klaim sepihak di tahun 57, terus diikuti negosiasi alot selama puluhan tahun di PBB, sampai akhirnya puncaknya di tahun 1982 lewat Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS. Disitulah konsep negara kepulauan akhirnya diakui dunia internasional. Kemenangan ini bukan kebetulan loh, ini adalah hasil kerja keras pahlawan-pahlawan diplomasi kita, seperti Profesor Mokhtar Kusuma Atmadja. Beliau ini adalah arsitek utama di balik perjuangan diplomasi maritim Indonesia di panggung dunia. Grafik ini nunjukin banget betapa lamanya perjuangan itu. 25 tahun. Bayangin, butuh waktu seperempat abad dari deklarasi Berani Juanda sampai konsep negara kepulauan kita ini diterima sepenuhnya oleh hukum internasional. Dan inilah hasilnya. Berkat keberanian dan perjuangan diplomasi yang tak kenal lelah, Indonesia berhasil mengubah takdir geografisnya. Kita bukan lagi cuma sekumpulan pulau yang terpisah, tapi jadi satu kesatuan wilayah yang utuh dan berdaulat, di mana darat dan laut adalah satu. Pada akhirnya, kisah ini ngajarin kita satu hal penting. Batas negara itu bukan cuma garis di peta, tapi warisan dari sebuah perjuangan yang luar biasa panjang. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Setelah para pendahulu kita berjuang begitu keras untuk menyatukannya, gimana cara kita sebagai generasi penerus menjaga keutuhan warisan ini? Coba direnungkan.